Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Kang Raja, yang kata orang ganteng sih. Semoga aja bener ya. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sinus dan kosinus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, udah baik. Ya, ini ada grafik sinus dan kosinus. Kalian mohon jangan panik dulu lihat grafik kayak gini, kita pelan-pelan ya. Nah, ini ada grafik sinus. Sinus itu dimulai dari 0, sedangkan kosinus itu dimulai dari 1 ya. Nah, jadi kalian harus ingat sinus itu dimulai dari 0, sedangkan kosinus dimulai dari 1. Ya, bisa kita lihat di sini ada 0, ada 90, 180, 270, dan 360 derajat. Nah, si nilai 180 derajat ini bisa diganti dengan pi ya, dilambangkan dengan pi. Artinya apa? Artinya kalau dia 90 derajat, dia itu pi per 2 ya, 180 bagi 2, 90 gitu. Jadi ingat-ingat ya, pi itu sama dengan 180. Maka di sini kita bisa ganti ya, 90 derajat diganti dengan pi per 2. Kemudian 180 derajat diganti dengan pi. Kemudian 270 derajat kita ganti dengan 3 per 2 pi. Dan yang terakhir 360 derajat kita ganti dengan 2 pi. Ya, soalnya di matematika itu sering dimunculkan bentuk pi ya. Ingat ya, cos itu dimulai dari 1. Ya, kalau sinus itu dimulai dari angka 0 gitu. Oke, sekarang kita buat yang lebih simpelnya ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita akan mengetahui nilai-nilai dari kosinus dan sinus ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ingat ya, kosinus itu diawali dengan 1 di 0 derajat, 1 per 2 akar 3 di 30 derajat, 1 per 2 akar 2 di 45 derajat, setengah di 60 derajat, dan 0 di 90 derajat. Sedangkan sinus selalu diawali dengan 0, 1 per 2 di 30 derajat, 1 per 2 akar 2 di 45 derajat, 1 per 2 akar 3 di 60 derajat, dan 1 di 90 derajat. Nah, dari sini kita dapat simpulkan ya bahwa nilai kosinus dan sinus itu saling berkebalikan atau bertolak ke belakang ya. Dan ini wajib kalian hafal. Nah, kemudian selain kosinus dan sinus ada juga nilai tangen. Tangen itu merupakan sinus theta dibagi dengan kosinus ya. Ya, jadi sebenarnya kalau tangen itu tidak perlu kalian hafalkan ya. Cukup kalian bagi aja antara sinus dan kosinus. Yang wajib kalian hafal itu adalah kosinus dan sinus. Nah, kalau dibagi jadi berapa? 0 bagi 1, 0. Setengah bagi 1 per 2 akar 3 jadinya 1 per 3 akar 3 ya. Kemudian 1 per 2 akar 2 bagi 1 per 2 akar 2, 1 ya. Kemudian 1 per 2 akar 3 bagi setengah, akar 3. Dan yang terakhir 1 dibagi 0, tak hingga. Jadi nilai tangen ini tidak perlu kalian hafal, cukup hafalkan sinus dan kosinus. Karena tangen itu bisa dicari dari sinus dibagi dengan kosinus ya. Gampang kan? Oke, di sini ada grafik ya, grafik kuadran. Nah, di sini ada 0 derajat, ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, dan terakhir 360 derajat ya, balik lagi ke 0. Nah, dari 0 sampai 90 itu namanya kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1. Dari 90 sampai 180 derajat namanya kuadran 2. Dari 180 sampai 270 namanya kuadran 3. Dari 270 sampai 360 derajat namanya kuadran 4. Nah, ini wajib kalian pahami ya, wajib kalian hafal. Nah, di kuadran 1 ini yang bernilainya positif ini semuanya ya, ada sinus, kosinus,
dan tangan. Sedangkan di kuadran 2, yang bernilai positif itu hanya sinus. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tangan. Di kuadran 4 yang bernilai positifnya itu hanya kosinus. Artinya apa? Artinya di kuadran 2 ini kosinus bernilai negatif. Begitu pula dengan tangan ya. Dan di kuadran 3, kuadran 4 juga sama. Sinus masing-masing di kuadran 3 dan kuadran 4 nilainya negatif. Karena di kuadran 3 yang positif itu hanya tangan, dan di kuadran 4 yang positif itu hanya kosinus. Nah, kemudian kita lihat ini apa sih sebenarnya. Nah, kan kita tahunya nilai-nilai kosinus, sinus, dan tangan itu hanya dari 0 sampai 90 derajat aja kan. Sedangkan di atas itu kita nggak tahu gitu kan. Batasnya itu sampai 360 derajat kan. Nah, misalnya nih, ada sinus 120 derajat. Nilainya berapa nih? Kan kita nggak tahu ya. Nah, kita perhatikan bahwa 120 derajat ini berada di kuadran 2. Kenapa? Soalnya 120 itu berada di antara 90 dan 180 derajat ya. Maka dia menggunakan rumus 180 derajat dikurangi dengan alfa. Alfa ini merupakan sudut yang diketahui, yaitu 120 derajat. Maka sinus 180 kurang 120, 60 derajat. Jadi sinus 120 derajat sama dengan sinus 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Dan kita perhatikan bahwa sinus di kuadran 2 itu nilainya positif. Jadi nilainya positif 1/2 akar 3. Seperti itu. Contoh lagi nih, misalnya kosinus 150 derajat. 150 derajat itu berada di kuadran 2 ya. Maka rumusnya cos 180 derajat dikurangi dengan alfa. Alfanya ini 150 derajat ya. Sudut yang diketahui. Ini salah. Ya, 180 derajat dikurangi dengan 150 derajat. Ya, jadi kosinus 150 derajat nilainya sama dengan kosinus 30 derajat. Yaitu 1/2 akar 3. Tinggal kita tentuin nih nilai plus minusnya. Kita ketahui bahwa kuadran 2 yang positif itu hanya sinus, maka otomatis kosinus di kuadran 2 negatif. Gampang kan? Kemudian contoh lagi nih. Contoh lagi cos 225 derajat. Nah, cos 225 derajat ini ada di kuadran 3 ya. Antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kita menggunakan rumus alfa dikurangi 180 derajat. Alfanya ini merupakan sudut yang diketahui, yaitu 225 derajat dikurangi dengan 180 derajat ya. Oke, jadi nilai kosinus 225 derajat itu sama aja dengan cos 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Nah, tinggal kita tentuin nih positif minusnya. Di kuadran 3 itu yang positif itu hanya tangan. Otomatis kosinus di kuadran 3 nilainya negatif. Gampang kan? Oke, contoh lagi misalnya tangan 330 derajat. Nah, berapa nih nilainya? Ternyata dia berada di kuadran 4. Oke, rumusnya langsung aja kita masukkan. Tangan 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya itu sebesar 330 derajat. Ya. Nah, 330 derajat. Maka sama aja dengan nilai tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3. Dan kita tentuin positif minusnya. Ternyata di kuadran 4 ini kosinus saja yang bernilai positif, otomatis tangan bernilai negatif. Seperti itu ya. Ya, di kuadran 4 ini cuma kosinus yang positif, jadi otomatis tangan nilainya negatif. Ini harus wajib di luar kepala ya, untuk meminimalisasi hafalan. Oke guys, sekian dan terima gaji. Dan jangan lupa liburan ya, biar kalian tidak stres, tidak rungkat bahasa Sunda nama.
Bye-bye, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.